Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Cici Amariana dalam acara Berita Pagi Madiun yang akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, mulai dari wisata kreatif yang menghadirkan sensasi keliling dunia tanpa paspor, hingga kuliner khas Madiun. Kota Madiun kini memiliki destinasi wisata unik bernama Pahlawan Street Center. Di tempat ini, pengunjung dapat merasakan sensasi berkeliling dunia tanpa harus ke luar negeri. Berikut liputannya. Siapa bilang keliling dunia harus ke luar negeri? Di Kota Madiun, tepatnya di Pahlawan Street Center, pengunjung bisa merasakan sensasi berkeliling dunia tanpa paspor dan visa. Saya, Abella Putri Berlian, melaporkan langsung dari Pahlawan Street Center. Wisata ini dikenal sebagai kota tanpa paspor dan visa karena menghadirkan ikon-ikon dunia yang menjadi daya tarik wisatawan. Penasaran? Mari ikuti saya. Berbagai spot foto menarik seperti Menara Eiffel, Patung Liberty, Ka'bah, Big Ben, hingga kincir angin Belanda jadi favorit pengunjung. Tak hanya itu, PSG juga menghadirkan berbagai kuliner dan kafe kekinian yang ramai dikunjungi setiap akhir pekan. Selain bermanfaat bagi masyarakat sekitar, PSG Madiun juga menjadi tujuan favorit bagi para pengunjung dari berbagai daerah. Banyak yang datang untuk berfoto, bersantai, atau sekedar menikmati suasana malam di pusat kota. Selain itu, pengunjung yang datang juga dapat menggunakan fasilitas isi ulang air mineral gratis yang telah disediakan di belakang ikon Ka'bah. Mari kita dengarkan salah satu pendapat dari pengunjung mengenai kesan mereka saat berkunjung di PSG. Halo, selamat malam kakak. Ya, sebelumnya kakak dengan kakak siapa? Reza. Ya, kakak asalnya dari mana? Kalau sekarang domisilinya di Serang, Banten. Di Banten ya kak. Kalau boleh tahu, apa sih yang ngebuat kakak tertarik untuk datang di PSG ini? Tadinya sih sebenarnya mau lewat doang ya, udah berapa kali lewat, cuman gak sempet berhenti gitu loh. Nah ini pas lagi ada momen bisa berhenti. Oh iya, sebelumnya apa sih kesan pertama kakak waktu datang di PSG ini apa? Keren sih, sebenarnya ini udah ada maju banget di Kota Madiun ya, jadi bisa dicontoh untuk daerah-daerah lainnya. Melalui kreativitas dan keindahan yang ditawarkan, PSG kini menjadi wisata kebanggaan Madiun. Selain menjadi daya tarik wisatawan, PSG juga memberikan banyak manfaat bagi UMKM dan warga sekitar. Dari Madiun, saya Abella Putri Berlian melaporkan kembali ke studio. Tak hanya menghadirkan wisata modern, Madiun juga memiliki kawasan bersejarah yang kini tampil lebih kekinian. Kita beralih ke Pasar Seleko yang bertransformasi menjadi Pasar Rebon. Berikut liputannya. Halo pemirsa, saya Intania Ayu melaporkan langsung dari kawasan Pasar Seleko Kota Madiun. Ya pemirsa, siapa sangka Pasar Seleko yang dulunya sepi dan nyaris tak berpenghuni kini berubah wajah menjadi kawasan yang hidup dan ramai dikunjungi oleh anak muda. Deretan tempat makan viral, kedai kopi hingga ruang kreasi menjadikan kawasan ini sebagai tempat favorit anak baru untuk berkumpul dan bersantai. Setiap sore hingga malam, Pasar Seleko ini selalu ramai, khususnya pada lantai 2-nya. Tidak hanya sekedar tempat nongkrong, tetapi juga menjadi ruang bagi komunitas muda
untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Di sini, terdapat sejumlah tempat populer seperti Bakmi Juang, Satavine, Los Jamrong, DC2 Icewear Optik, 88 Club, Sate Taichan Jero Pasar, Potret Room yang sering dijadikan lokasi berfoto dan bersantai, dan masih banyak tempat lainnya. Untuk mengetahui suasana lengkapnya, pemirsa dapat melihat melalui akun Instagram mereka di @lokakarya atau @slekoyouthmarket. Baik, langsung saja kita berbincang secara langsung kepada salah satu pemilik usaha kedai kopi yang berada di Pasar Sleko, Kota Madiun. Bagaimana perkembangan usaha kios yang berada di kawasan ini semenjak Pasar Sleko Kota Madiun ini kembali ramai? Bukan kembali ramai, sebenarnya tuh sedikit cerita. Jadi itu awal tahun 2023 ada ada salah satu teman kami, kakak kami juga, itu namanya Mbak Tri, itu yang punya coffee shop Kelana di Bundaran, di daerah Bundaran itu. Itu mengajak, ayo kita bikin satu komunitas, kita ramaikan pasar lagi gitu. Terus stereotipnya tuh hampir kayak pasar Santa, kayak pasar Gede Solo, kayak pasar Sangkra gitu-gitu. Jadi kayak ayo diramein lagi gitu. Pemirsa, perubahan wajah besar Pasar Sleko menjadi kawasan nongkrong modern menunjukkan bahwa penataan ruang publik yang tepat menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Kini, Pasar Sleko tidak hanya sekedar pasar, namun juga ruang untuk berkreasi dan membangun kebersamaan. Dari Kota Madiun, saya, Intania Ayu, melaporkan untuk Anda. Kembali ke studio. Dari kawasan Pasar Sleko atau Pasar Rebon yang ramai akan pengunjung, kita bergeser sedikit ke pusat kota. Alun-alun Kota Madiun kini menjadi ruang publik favorit bagi masyarakat sekitar untuk berwisata sekaligus mendukung UMKM lokal. Berikut laporan selengkapnya. Madiun kini semakin menarik perhatian wisatawan berkat wajah baru alun-alun Kota Madiun yang menghadirkan berbagai daya tarik unik seperti replika Monas, area UMKM lokal, hingga burung merpati jinak yang menjadi hiburan tersendiri bagi pengunjung. Selamat siang, pemirsa. Saya Dahlia Permata Insani melaporkan langsung dari alun-alun Kota Madiun, salah satu destinasi wisata keluarga yang kini semakin menarik perhatian masyarakat. Pemirsa, di belakang saya ini tampak berdiri megah replika ikon Monas, sebuah miniatur dari monumen nasional yang menjadi daya tarik baru bagi pengunjung. Replika ini tidak hanya memperindah pemandangan, tetapi juga menjadi spot favorit untuk berfoto keluarga bersama keluarga dan teman. Selain itu, suasana di sekitar alun-alun semakin hidup dengan berbagai pedagang UMKM lokal yang menjajakan aneka makanan dan minuman khas Madiun. Sekarang saya sudah bersama salah satu pedagang UMKM di alun-alun Kota Madiun. Selamat siang Ibu, bisa diceritakan bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya perubahan di alun-alun Kota Madiun saat ini? Sekarang alun-alun di Madiun dibandingkan dengan alun-alun yang dulu lebih maju, lebih baik. Semoga alun-alun di Madiun ke depannya lebih sukses. Amin. Bagaimana dengan adanya
para pendatang, misalkan pengunjung yang sedang berkunjung di alun-alun Kota Madiun saat ini, Bu? Iya, alhamdulillah di alun-alun ini pengunjung juga masih banyak, tapi ya berkurang dengan adanya itu taman-taman sekarang lebih banyak juga. Udah ada yang deket-deket. Dengan adanya ikon replika Monas saat ini bagaimana, Bu, dengan pengunjungnya? Apakah lebih ramai? Lebih ramai, ya lebih ramai seperti pahlawan juga, tapi juga ada yang kebanyakan dari pahlawan dulu baru ke sini, baru ke alun-alun. Oh iya, Bu. Dengan berbagai perubahan dan penambahan fasilitas alun-alun Kota Madiun, kini semakin layak menjadi tempat rekreasi sekaligus ruang publik yang nyaman dan ramah bagi semua kalangan. Dari alun-alun Kota Madiun, saya Dahlia Permata Insani melaporkan untuk Anda semua. Kembali ke studio. Setelah menikmati suasana kota yang semakin indah, rasanya kurang lengkap jika tidak mencicipi makanan khas Kota Madiun. Inilah liputan tentang oleh-oleh legendaris Madiun yang manis, Brem Madiun. Baiklah pemirsa, kali ini saya sedang berada di Brem Mirasa Kota Madiun. Brem Mirasa merupakan kuliner yang legendaris yang berada di Kota Madiun. Di balik lezatnya Brem Madiun ini, ada banyak toko yang masih menjaga resep turun-temurun sejak puluhan tahun lalu. Salah satunya adalah toko Brem Sumber Rasa yang sudah berdiri sejak tahun 1965. Dan juga di toko ini kita juga bisa menemukan berbagai jenis brem dari yang berbentuk kotak, bulat hingga yang kekinian dengan kemasan modern. Tapi rasa khasnya tetap sama, manis, asam, dan sedikit sensasi hangat di tenggorok. Baiklah, kali ini saya sedang bersama salah satu karyawan Mirasa Kota Madiun. Mari kita wawancara. Mbak, untuk toko Mirasa ini ada berapa cabang ya di Kota Madiun? Kalau cabangnya kita ada dua. Ada di toko pertama, kita ada di Jalan Panglima Sudirman, nomor 210, Kota Madiun. Yang toko kedua kita ada di Jalan Panglima Pahlawan, nomor 64, Kota Madiun. Dan untuk varian rasanya itu yang paling diminati apa saja? Kalau brem kita ada 3 varian rasa, ada original, coklat, sama strawberry. Kalau dari segi 3 varian itu semuanya dinikmati. Iya, minati anak-anak juga, kalangan dewasa, remaja, semuanya suka. Oh, di sini juga free taster, jadi mereka bisa incip dulu sebelum membeli. Oh, bisa dicip dulu ya. Dan untuk yang pertanyaan terakhir, Mbak, apakah masih ada minat brem yang di Kota Madiun ini? Kalau peminatnya sejauh ini masih ada dan lumayan banyaknya itu dari luar kota. Kalau lokal itu kebanyakan buat oleh-oleh ke luar kota. Jadi ya kalau standarnya sini masih ada sih. Masih ada ya di sini. Iya. Ya. Terima kasih rekan Ilham atas informasi pada berita penutup pagi ini. Demikian rangkaian berita yang telah kami sampaikan hari ini. Tetap semangat menjalani hari. Nantikan kembali berita-berita menarik lainnya dalam program Berita Pagi Madiun selanjutnya. Saya, Cici Amariana, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.